Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa gerejamu meneruskan apa yang dialami dalam perjanjian lama, dalam tabut perjanjian. Bantu kami ya Bapa untuk melihat tabut perjanjian itu terpenuhi dalam diri Bunda Maria, terpenuhi dalam gereja Katolik yang berupa tabernakel. Semoga Tuhan yang selalu hadir mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini, menguatkan kami selalu di tengah perjalanan hidup yang tidak mudah ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, seringkali kita sebagai orang Katolik kurang mengenal satu warisan yang luar biasa di dalam perjanjian lama yang diteruskan, dikembangkan dan disempurnakan dalam perjanjian baru. Apa itu? Tabernakel. Tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian itu adalah semacam kotak di mana ada gambar malaikat serafim, kerubim dan serafim yang digotong oleh orang-orang Yahudi. Dan tabut ini sungguh merupakan suatu simbol kehadiran Allah. Di dalam tabut itu ada 2 loh batu, ya, 10 perintah Allah. Ada mana, ya, mana itu adalah makanan jewawut yang menjadi makanan bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. Tuhan adil di sana. Kemudian yang ketiga adalah tongkat Harun, ya, tongkat kepemimpinan. Tongkat di mana Harun bersama Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan tabut itu Tuhan hadir mendampingi bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah terjanji. Hidup adalah perjalanan. Dan tabut perjanjian itu sekarang hilang karena pada waktu itu Israel diserang oleh bangsa Babel dan mereka menyembunyikan tabut itu dan tak seorang pun tahu, sampai sekarang hilang. Nah, tabut itu menggambarkan apa? Tabut itu menggambarkan apa yang sekarang ini dimiliki oleh gereja Katolik, diteruskan, dikembangkan dan dimurnikan. Nah, tabut perjanjian itu adalah apa? Dalam yang hilang itu ternyata dalam kitab Wahyu, tabut perjanjian itu adalah Bunda Maria. Kenapa Bunda Maria? Dalam rahim Bunda Maria ada Yesus, ada manna, ada roti, ya. Dan dalam tabut perjanjian, dalam hati Bunda Maria, dalam rahim Bunda Maria itu ada Yesus, ada tongkat kerajaan, ya. Dan di dalam Bunda Maria adalah juga 10 perintah Allah yang dijalankan oleh Bunda Maria. Nah, dalam perjanjian kitab Wahyu dilukiskan bahwa Yohanes melihat tabut perjanjian itu dalam diri Maria, dan itu sungguh nyata dalam diri Maria. Dan yang kedua, tabut perjanjian itu juga bagi orang Katolik seperti tabernakel yang ada di dalam gereja kita. Setiap gereja kita ada tabernakel, tempat penyimpanan tubuh Kristus yang telah dikonsakrir. Dan itu sungguh-sungguh tubuh Kristus yang dirayakan setiap hari, setiap minggu oleh umat bersama umat, mendapatkan mana makanan dari surga berupa Yesus sendiri. Ya, nah sekarang karena itulah maka para saudara, gereja Katolik merupakan pemenuhan dari perjanjian lama. Apa yang di dalam perjanjian lama tanda kehadiran Allah dalam Ekaristi Suci yang kita rayakan setiap minggu, dan kita mendapatkan mana dari surga, Yesus sendiri bagi kita. Jadi saudara, sekali lagi di dalam pengalaman dalam pengalaman Salomo, ketika mereka merayakan kehadiran tabut perjanjian itu, mereka merayakan dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Semua berlutut, semua bersujud, mereka mengorbankan korban binatang-binatang dan segala macam tanda kehadiran Tuhan hadir dalam hidup mereka. Juga Tuhan hadir dalam gereja Katolik. Ada tabernakel, tempat kehadiran, sakramen Maha Kudus. Ada Ekaristi, ya. Ada mana surgawi Yesus sendiri. Ya, tongkat kerajaan Yesus yang berkuasa, Alfa dan Omega. Dan tabut itu ada kerubim dan serafim, malaikatnya. Ketika kita merayakan Ekaristi, ada malaikat yang berterbangan di gereja tanpa kita bisa lihat. Dia hadir bersama Bunda Maria. Tabernakel, kehadiran nyata dari Bunda Maria bagi kita, di mana Bunda Maria hadir nyata dalam hidup kita. Saudaraku terkasih, sekali lagi berbahagialah kita sebagai orang Katolik, Tuhan hadir. Saya pernah menceritakan pengalaman kisah tentang tabernakel, tentang kehadiran Yesus dalam tabernakel itu. Saya mau ceritakan ini kisah nyata. Presiden Ronald Reagan ingin berkunjung ke sebuah katedral di New York. Maka
para pampres membersihkan tempat itu dengan segala macam supaya tidak ada yang menembak misterius dan segala macam. Dan seorang membawa anjing pelacak untuk membersihkan daerah itu dari segala macam ketidakbaikan. Lalu apa yang terjadi ketika si pampres ini masuk kapel, masuk gereja katedral, si anjing itu terus menggonggong di tabernakel di dalam gereja itu. Si pampres ini yang bukan orang Katolik kemudian mengatakan buka tabernakel itu. Dan apa yang terjadi? Dibuka oleh pastor paroki. Dan si pampres yang bukan Katolik itu melihat Yesus yang hadir di dalam tabernakel itu. Dia kaget dan anjing itu. Yesus ada dalam tabernakel itu. Jadi tabernakel dalam gereja Katolik itu bukan buatan para Romo, tapi sungguh-sungguh merupakan kelanjutan dari tabut perjanjian Allah, tanda kehadiran Tuhan. Maka orang Katolik ketika masuk gereja berlutut bersujud karena menghadap Yesus di sana. Lalu juga kalau dalam adorasi sakramen Maha Kudus ditahtakan kehadiran Tuhan itu menyembuhkan kita. Maka bacaan Injil hari ini kita mendengar bagian seandainya mereka menjamai jumbai jubah Yesus, jumbai saja jubah Yesus, mereka sembuh. Apalagi menerima tubuh Kristus. Ketika kita setiap minggu menerima tubuh Kristus, pasti sembuh. Harus ada iman, harus ada keyakinan, harus ada kepastian bahwa Tuhan menyembuhkan saya lewat tubuh Kristus. Jumbai jubah saja orang sembuh, apalagi tubuh Kristus. Maka mari saudaraku, pada bagian kita Tuhan telah memberikan tanda-tanda yang kehadirannya dalam diri kita lewat tubuh Kristus, lewat Ekaristi. Di bagian dari kita punya keyakinan yang mendalam. Yesus hadir dalam diriku, menyembuhkan aku, mengubah hidupku. Semoga Tuhan mencerahkan pikiran kita. Tubuh Kristus, kuatkan aku, hadirkan aku, berikan aku rahmat-Mu, supaya aku bisa mengalami Ekaristi dengan sebaik mungkin. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.